heran, begitulah lisannya Karistin. Kalau nggak bohong fitnah. Katanya ada loh hadisnya. Mana datanya? Batu menghapus dosa mana datanya? Kalau dari sorga gimana? Kalau betul nggak dari sorga? Iya, mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Tidak, saya tanya itu batu dari sorga betul atau enggak? Kalau itu benar atau enggak? Mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Itu makanya kita ini orang Islam tidak mau menjelaskan. Kan gini ya, kalau kita mau ingin memasarkan agama kita, kita terangkan sama orang. Enggak, kami bukan Baru. saya bukan mau memasarkan agama saya di sini gitu. Bagaimana? Ya, ikhwafiddin, tiada paksa untuk Islam. Bagaimana orang mau tahu kalau tidak diajarkan? Ini Dinda, Islam akan masuk ke dalam hati orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang tidak memiliki kebencian dan juga fitnahan dalam dirinya. Tapi harus dibantu manusia di dalam mengajarinya, Faruk. Sementara kamu dari tadi berbicara, lisanmu penuh dengan kedustaan. Saya bukan membilang, saya kan bertanya sama kamu, benar enggak itu? Kamu tak jawab. Tidak benar. Nah, itulah ajar. Itu yang saya bilang diajarkan Faruk, supaya orang menerima ajaranmu itu. Itu loh. Saya jawab, tidak ada informasi dari Quran maupun hadis ya batu dari surga menghapus dosa. Yang menghapus dalam iman Islam, ya dosa itu bukan dihapus, atau apalagi ditebus. Dosa itu diampuni oleh Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau hambanya taubat, dengar dulu Dinda. Kalau hambanya taubat, Allah akan menerima taubatnya dan memberikan dia pengampunan. Berbeda jauh sama kalian, di mana ketika Tuhanmu mau mengampuni dosa, menebus dosamu, dramanya panjang. Di mana dramanya itu ketinggalan zaman. Pura-pura turun ke dunia jadi manusia, perawan anak gadis orang, pura-pura dia dilahirkan, pura-pura dia nenen, pura-pura dibesarkan, pura-pura sekolah, pura-pura dewasa, pura-pura nangis, pura-pura lapar, pura-pura ketiduran, pura-pura mengobrak-abrik dagangan orang, pura-pura menutup kontrak, pura-pura jalan di atas air, pura-pura ditangkap, pura-pura diludahi, pura-pura ditombak, pura-pura disalib, pura-pura mati, penuh kepura-puraan, banyak kali dramanya. Berarti disitulah kamu mengatur, disitulah kamu mengatur-ngatur karya keselamatan Tuhan. Disitulah kamu mengatur-ngatur maunya Tuhan begini menurut kamu. Itu karya keselamatan Tuhan. Baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itu semua kan ketahui. Itu kan semua karya. Itu bukan pura-pura, itu karya keselamatan, Faruk. Enggak aja kok Tuhan berkarya. Tuhan itu berkarya, bagaimana kau selamat? Tuhan itu maha berkehendak, bukan berkarya. Yang kau biar kau selamat, Faruk. Biar kau selamat. Dalam iman oten lah, Tuhan itu nggak punya harga diri. Tuhan berkarya katanya. Tuhan berharga diri. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak. Kalau kamu kerja di atas alam semesta itu tak luput dari kekuasaannya dan tak luput dari kehendaknya. Jadi kalau maha kuasa, Faruk, kalau sama kuasa saya tanya kamu kenapa nggak dibuat semua manusia ini baik aja, Faruk? Kenapa ada yang jahat? Kenapa, Faruk? Kalau semuanya maha kuasa. Saya jawab Dinda ya. Kamu itu logikamu kecil. Saya jawab Dinda, saya jawab ya. Allah Rabbul Alamin yang menginginkan kebaikan atas diri umat, atas diri manusia. Itulah alasannya dia utus penyampai berita atau nabi dan rasul supaya mengajak manusia bertakwa kepada Allah, berbuat baik. Tapi manusia itu ingkar dalam diri Tuhannya karena memang ya di dalam diri manusia ada sifat untuk bertakwa dan juga melakukan kejahatan. Nah, itulah dia. Itulah gara-gara itulah Tuhan berkarya. Kadang dia memperankan Dinda, supaya manusia itu berpikir, oh begini rupanya yang kulakukan, berubah-berubah, kadang aku begini, kadang begini. Jadi kita mencontoh apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu.
Di saat kita merubah-berubah hati dan pikiran kita, jadi segala yang diperankan Tuhan, karya Allah itulah yang kita contoh. Nah, contoh ini Untuk bertanya. mengatasi hidup Ini, kita ini, jangan ini. masuk ke jurang. Ini contoh ini. Ketika Tuhan kau itu SD. Itu SD. Apa? Apa? Ade, Aku mau zuhur dulu. iya siap. Ah, turun lah. Kalau turun aku turun lah, kau baru sama-sama turun lah. Duhur, makanya korek kuping, duhur. Iya turun lah, kan turun sama itu. Dia kan turun. Duhur sama turun kok sama? Duhur, sholat Iya, duhur. maksudnya ndak Astagfirullahaladzim. Sejak kapan duhur sama turun itu sama? Sejak Maksudnya kapan? dia ndak diskusi lagi sama aku, ya sama aja. Aku mau diskusi. Oh yaudah, nggak mau dia. diskusi sama aku? Ya. Nggak mau diskusi sama aku? Jadi diskusi apa lagi sama ibu? Ya ini Tuhanmu tidur. Aku Hah? baru monitor, baru selesai sholat. Ini Tuhanmu Oke. tidur. Tuhan tidur heran ibu kan? Jadi kalau Tuhan tidak tidur menurut ibu nggak heran ndak? Loh, Tuhan yang seperti manusia nggak oh berarti tidur. Tuhan itu memang harus tidur ya? Tidak, saya tanya dulu sama ibu. Ketika Tuhan tidur, Tuhan yang seperti manusia itu tidur, ibu heran. Tuhan seperti manusia. Di mana ada Tuhan seperti manusia? Tuhan kami Sebentar nggak ya. seperti manusia. Tuhan kami nggak seperti manusia. Tuhan kami nggak tidur. Kalian aja kalau berantem, kalian bilang ya, tengok ya, Tuhan itu nggak tidur. Kalian aja kalau berantem kayak gitu ngomongnya. 5. Coba, kenapa giliran sekarang kau mengatakan Tuhan tidur? Tapi pada saat kalian lagi berantem sama orang, Sebentar, tengok aja sebentar, Tuhan ada itu nggak tamu tidur. Nah, kayak Iya. Satu ya. oh, kameraku selalu. Hah? Sebentar. Hei, kenapa jadi berhala kau? Ah, gimana? Saya tanya kan gini, kan? Ketika kami kan mengimani Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus ya Tuhan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kami mengimani itu kami kan. Ketika Tuhan kami tidur, kamu heran. Kalau kita nggak bahas iman bang di sini bang, kau mau Tapi itu kita kau imani bodoh amat. Kita Kita nggak kan bahas iman sekarang di sini. cerita masalah tidur. Kenapa Tidur, Tuhan tapi jangan kau bawa imanmu. Iya, tidur. Kamu heran. Tapi ketika Tuhan Oten nanti tidak Saya tidur, nggak heran gimana? manusia Apakah tidur, kamu saya nggak heran. Tidak. Karena saya juga tidur. Manusia tidur, saya nggak heran. Oke, ketika manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Ketika Tuhan yang menjadi manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Tuhan, jadi kita bahas Tuhan, kita nggak bahas manusia. Ketika Tuhan manusia, Tuhan kami- manusia. Tuhan kami itu menjadi manusia loh. Di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Itulah kamu kan firman yang menjadi daging. Tadi katanya Tuhan jadi manusia, kenapa kau lari ke firman? Firman itu sama King, kami besarin aku, Tuhan. King. Firman itu sama kami. Tadi Tuhan kamu juga. mengatakan Tuhan menjadi manusia. Oke? Iya, Di mana iya. datanya Tuhan menjadi manusia? Tapi firman itu kan Tuhan juga sama kami. Di mana datanya firman itu Tuhan? Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu ya Tuhan juga. Di mana datanya Tuhan itu di mana? Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Ampun, dan dibilang firman jadi Allah, Allah ya Lah. Tuhan. Tuhan itu ya. Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Firman yang menjadi manusia, bukan firman itu Tuhan. Tapi saya sudah bilang tadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Pada dengan mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dan Allah. firman itu- telah menjadi manusia. Firman itu Firman bersama-sama itu dengan adalah Elohim. dengar. Firman itu adalah Allah katanya. Macam mana nih kamu ini? Yang saya tanya, firman itu adalah Elohim, betul? Firman itu sebelum ada Elohim ada kata-kata. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Bersama-sama berarti ada Apa? Iya, pikirannya sama dia lah. itu bersama-sama berarti ada berapa orang? Enggak. Jadi kalau kami itu 3 bukan berarti jumlah. Bersama-sama itu berarti jadi ada berapa orang? Ya sama kau seperti kamu, roh kamu dengan daging kamu udah bersama-sama. Bersama-sama itu ada berapa orang?
Bukan ada itu bukan menyatakan ke jumlah. Bersama-sama kalau Anda pergi bersama Gawat. ya, bersama-sama dengan istri Anda ada berapa di situ? Kata Jadi kalau saya bilang, bersama-sama. jadi kalau saya bilang daging esti bersama-sama roh esti sama satu atau dua itu? Daging esti bersama-sama dengan roh esti. Nah, nggak sama itu rupanya kamu, nggak satu tuh sekarang. Oh, berarti firman itu sama Elohim. Nih, firman bersama-sama dengan Elohim. Terus firman Elohim itu itu menjadi manusia. Berarti manusia bersama Elohim itu bersama-sama. Manusia? Firman Manusia bersama dengan Elohim. Firman, bersama-sama dengan Elohim berarti sama. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Kamu ini ngawur. Firman Kan telah menjadi manusia. Firman Jadi itu saya tanya. telah menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi ketika firman menjadi manusia bukan berarti Bapak tidak berfirman lagi. Sama seperti kamu. Al-Quran itu firman Allah tuh enggak? Aduh. Saya tanya kamu, istri. Dengerin ya, Oten dengerin. Saya tanya itu Firman telah menjadi manusia kan kamu bilang itu Elohim kan? Kamu bilang itu Iya. Elohim kan? Iya. Ah, firman itu adalah Elohim, firman itu Tuhan kan? Kamu bilang Iya. kan firman itu adalah Tuhan kan? Iya. Nah, pada saat firman itu menjadi manusia, Elohimnya ini apakah bersama-sama dengan manusia? Ya firman kan Allah juga nya kamu ini tahu kau enggak Elohim? Iya, bersama-sama dengan manusia. Elohim itu adalah roh dan firman. Kamu nggak mengerti, makanya kamu tidak Pada akan bisa saat firman menjadi manusia, firman itu bersama-sama firman Esti. itu bersama-sama Esti. dengan Elohim. Firman telah Esti. menjadi manusia. Apakah Elohim bersama-sama dengan manusia? Makanya kamu dengar dulu ya, Allah itu adalah roh dan firman. Makanya kamu tidak bisa melihat Allah itu, Bapak itu. Jadi ketika firmannya Bapak itu, Onde mande, firman. onde mande. Coba di mana datanya? Saya minta data kepada Anda. Ya, di mana datanya? Elohim itu adalah roh itu. Roh adalah Elohim. Di mana datanya? makanya kamu baca. Yohanes kan ada satu. Ya di Allah itu mana adalah deh saya roh. baca di mana? Udah jelas Allah itu ada roh. Yohanes berapa itu? Di mana data itu roh itu adalah Elohim. Elohim itu adalah roh, Elohim itu adalah firman. Di mana datanya? Ya jelas lah, dan jelas dibilang Yohanes 1 pun ada Di mana dibilangnya. datanya? Di mana datanya? Udah main data aja, jangan main congor. Saya karena dibaca ini, kami nggak perlu Di berbasis mana? sama Apa kamu. yang mau dibaca? Kau nggak kasih data. Sudah dibilang Allah itu adalah roh. Di mana datanya? Elohim itu adalah roh. Di mana datanya? Wah, berarti kamu masih sempit kamu ilmumu. Iya, Coba kamu sempit kali pun aku coba. Mana datanya? Ya kalau kamu yang terbuka, kamu kasih tahu datanya. Tolong lihat carikan di Yohanes itu. Di Yohanes berapa itu? Tolong carikan, tapi kau bilang aku sempit. Kenapa kau minta Iya, tolong iya. sama aku? Saya tidak ada bawa apa-apa, tidak ada bawa Kalau kitab. aku sempit, berarti kau ajarkan aku. Mana datanya? Tadi kau bilang aku sempit. Ya mana datanya kalau aku sempit? Minta tolong pula aku sama aku cari data. Tapi kau bilang aku Ya, sempit. kau Ngapain kau minta naikkan- tolong sama aku? Kau tanya naikkan Oh, orang minta Kristen di tolong mana-mana. Allah itu adalah roh. Si Albert ini mengatakan aku sempit. Diminta data dia nggak bisa bawa data. Minta tolong sama aku. Nah sekarang dia minta tolong sama saudara imannya di bawah. Saudara imannya si Albert tolong wakilkan dia naik ke atas. Saya tidak ada bawa apa-apa Moderator ini. tolong bantu saya. Saya tidak ada bawa Iya, apa-apa ini. si Saya Albert baca. minta bantuan. Oten, Albert Saya minta dibaca. bantuan. Silakan naik. Nggak mungkin kamu udah sekian belajar tak ngerti, Bang. Udah Albert, aku minta bantuan kan, Teking. Naikkan Teking. Si Albert ini minta bantuan Teking. Dia minta bantuan sama saudara imannya, dinaikkan. Di Yohanes itu, Yohanes berapa ya? Dia minta bantuan dia ini. Ya, dia minta bantuan ya. Tadi ngatain aku sempit, tapi dia minta bantuan. Ya. Oke. Ya, cari kawan Kristen. Yohanes, Ya, Yohanes cari. berapa itu? Siapa dulu? Allah itu John. adalah roh. Sebentar dulu lah, Albert, mulut kau tuh kayak perempuan. Albert, sebentar dulu, diam ya dek ya. Diam, kau makan babi dulu. John, selamat siang John. John, mute dulu kau Albert, kau makan babi dulu sana. John, selamat siang John. John, John, ah ini saudara imanmu ternyata tidak bisa membantu kau Albert. Nih, saudara iman si Albert, si John tidak bisa membantunya. Kemungkinan si John lagi makan babi dia, jadi kau jangan ganggu. Udah turunkan moderator, nah ini yang lain.
Moderator naikkan yang lain. Nah, sepertinya si John lagi menikmati babi panggang. Sibuknya dia. Naik yang Bertobatlah lagi, lain. Mas. Bertobatlah Naik Rere, lagi, Mas. naik Rere, naik Rere. Ayo yakinkan aku Rere untuk murtad Rere, naik Rere. Yakinkan aku untuk murtad. Ayo. Memang kalau tidak di zaman Roh Kudus takkan bisa Sesti bertobat diterima. Oh, aduh jangan Albert. Aku lagi gak mau di zaman Roh Kudus Albert. Oh, aku di zaman Roh Kudus gue sama si Albert ini. Oh. Kami tidak bisa membuat Jangan Albert. Tahu. Albert jangan. Kalau tidak di zaman Aku Tuhan. di zaman Roh Kudus lah. Kami hanya stop Albert. Tapi kan Esti, kami udah Albert, sampaikan stop. Injil. Jangan minta Roh Tapi Kudus itu hak menjamahku, kamu Albert. nanti, sudah Stop, kami Albert, stop. sampaikan. Stop Albert. Jangan Albert. Sudah kami sampaikan terasa, sama Albert. kamu ya, Esti. Oh, terasa. Kamu menanggung di neraka atau di sorga ya, neraka ya. Albert, jangan minta Roh Kudus. Kudus, jangan. Gak Kami cair, tidak Bro. bisa. Masya Allah. Sukran SST. Kami tidak akan bisa membuat kau jadi Kenapa Kristen. kami? Karena harus dibantu Tuhan kau. Kenapa, Albert? Roh Kudus. Kau takkan bisa Dibantu kami Tuhan. buat. Jadi selama ini Tuhan gak membantuku. Roh Kudus. Ah? Jadi selama ini Roh Gak Kudus tahu gak lah. bantuku. Wanti gak cair dong. Thank you Wanti. Jadi selama ini Roh Kudus gak bantu aku. Ah? Gak tahu lah. Si Osa Siapa ini membantu bawis lah kamu? Osa. Ah. Gak tahu. Justru Pak Albert, kalau Pak Albert bisa bicara dengan Roh Kudus dan Pak Albert merasa Roh Kudus membantu Pak Albert, tolong Oh jelas. panggil Roh Kudus, suruh bicara sama aku. Nggak perlu. Panggil Roh Kudus bicara sama aku. Dia berada di hati kami. Kok nggak perlu? Ya karena dia kan kemana dia Oh, suka. dia berada di hatimu, Roh Kudus. Kalau kau berarti nggak dipilih, belum dipilih. Berarti kalau Roh Kudus berada di hatinya Pak Albert, berarti aku ini sedang bicara dengan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan selalu kebenaran, Iya. benar, baik, semua di situ. Iya, Tapi Roh kalau Kudus kan kamu itu ada di belum dalam hatinya dipilih. Pak Albert. Berarti saya Emang sedang masih- berbicara dengan Roh Kudus. Masih diciptakan masih untuk mengungkit-ungkit agama gitu loh. Iya, dengerin Pak Albert. Kan Pak Albert mengatakan Roh Kudus ada di dalam hatinya Pak Albert. Nah, apakah saya sedang berbicara dengan Roh Kudus? Ya kamu sendirilah bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kok aku bertanya pada diriku Ada enggak sendiri? kedamaian di hatimu? Tadi katanya ada Roh Kudus dalam hatinya Pak Albert. Iya, saya bisa jawab. Kamu ini kan kamu Nah. tanya diri kamu. Ya kamu sendiri menanya. Ada Kau, enggak di aku tanya hatimu? kau, kok tanya diriku. Masa Aku aku tanya tanya? kau, kau kan mengatakan. Kok Kau kan aku menanya mengatakan aku. Masa Kau bisa aku mengatakan menjawab? kan kau tuh. Enggak ada di dirimu Roh Kudus, enggak ada. Gak ada kan di diriku kan? Nggak ada. Di Roh Kudus ada dirimu kan? Ada di Iya. dirimu Kalau kan? kalau ada di Nah. diri kita Roh Kudus Nah. mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti Ibu enggak ada Roh Kudus di hati. Oh, kalau ada Iya, Roh Kudus di pasti. dalam dirinya, dia Iya. mengaku Yesus Tuhan. Ya. Oh, tetapi Yesus ini tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Berarti nggak ada Roh Kudus dong dalam diri Yesus. Di mana dia tidak mengatakan Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Banyak. Justru Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Matius Banyak. 11:25. Banyak. Loh, di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana datanya? Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Di mati mana dalam dosa. datanya Yesus itu dikatakan Tuhan? Saya tidak bawa apa dong. Saya sudah berkata ada ayat mengatakan sebab Dia di jikalau mana kamu ayatnya? di Yohanes 2 berapa ya? Saya itu masih dipajak. Sebab kamu akan mati dalam Tadi dosa. katanya aku sempit. Inilah ayat-ayatnya. Kamu bilang orang Kristen pasti benar. Tadi Sebab kau bilang jikalau aku kamu mati- sempit. Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku adalah dia, dia siapa? Jadi kalau ketika dibilang Yesus di Aku adalah dia, dia siapa? Oke, ketika Yesus bilang gini, waktu di Aku adalah dia, dia siapa? Oke. Iya, Atau iya, oke. Tuhan lah, dia- Aku adalah dia, dia siapa? ya Yesus lah dia Allah itu. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim? Sudah dia sendiri bilang kok, kalau kamu tidak percaya bahwa Di aku dia- mana datanya Yesus adalah Elohim? nggak mungkin di Alkitab itu nggak harus kayak gitu. Di mana datanya Yesus adalah Elohim?
Oh, udah dibilang firman jadi firman tadi, firman adalah 2 Allah. Yohanes 1 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7 mengatakan, barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Kau itu penyesat karena kau Memang mengatakan benar. Yesus Tuhan, padahal Yesus Itu manusia. Itu benar. Kau baca kalimatnya. Kalau tidak percaya Tuhan datang Ya. sebagai Berarti manusia. kau penyesat kan? Ya, Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Makanya Yesus sebagai datang manusia. sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau penyesat kan? Kalau Kau kamu udah baca, mengakui kau penyesat kan? Esti, kalau kamu baca Kau mengakui kau penyesat kan? itu daging, Esti, bukan manusia, daging. Datang sebagai daging. Iya, itu dalil. Kalau kau tidak percaya, Yesus datang sebagai manusia, kau penyesat dan Esti. Kristus Itu sebagai daging, Esti, bukan sebagai manusia. Kau baca sebagai lihat, daging. Kalau aku nggak bahas daging, udah makan daging aku barusan. Daging sop, udah aku makan. Aku lagi Jadi- nggak bahas daging. Ya, udah jadi, makan daging. Esti, Dengerin baik-baik. kalau Kalau kau kau tidak percaya, Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kalau kau baca bahasa Inggris saja, dia bukan human, dibilang bukan human, tapi meat, apa? Daging. Kau kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kau penyesat. Siapa bilang? Saya percaya itu ayat itu. Kamu yang gagal paham. Kau percaya ayat itu kan? Iya. Berarti kau penyesat. Iya, dia kan menjadi manusia, Iya, bukan kan? berarti dia Iya. selamanya manusia. Iya. Kamu nggak Onten mengerti. Albert mengakui bahwa dirinya adalah penyesat. Iya lagi katanya. Bukan gitu. Oh, udahlah kalau kau udah ngakui kau penyesat, kau Udah antikristus. dia menjadi manusia, bukan berartinya dia selamanya manusia. Kau udah mengakui kau penyesat dan antikristus, apalagi? Saya benar, saya bilang itu benar. Hah? Ayat itu benar. Iya benar kan? Berarti kau penyesat kan? Ya kalau saya tidak percaya. Nah, itu kan saya percaya tadi saya bilang. Iya Saya percaya Yesus sebagai manusia, tungki bukan sebagai Datang, Tuhan. dengar lu, Yesus datang sebagai manusia, saya percaya. Kamu ini gimana sih? Santai lagi sibuk. Opung baru. Opung baru di mana? Ini opung baru si Albert. Aduh pening kali aku nengok dia opung baru. Kepala kau Steve, Ada sebelum di kau rumah mati, di Komale Bang Paro dia. nanti Opung kau Baru. Steve mati. Udah capek aku Masuk bahas. neraka kau, Steve. Datang sebagai manusia, masih ngotot Steve. dia opung baru. Bertobatlah Jadi kau kayak mana selagi dia mau waktu kurung? masih. Oh, jadi si Albert ini lagi disuruh ngasih makan babi. Oke, Esti. Jadi kan kasih makan Sekiranya- babinya. Kabur dia. Pantesan Esti, lah opung halo. ngamuk-ngamuk dia opung baru. Oke, Esti. Oh iya, disuruh pulang dia, disuruh pulang. Ya pung. Albert, kau disuruh pulang Ya, sama Esti. barumu. Saya- Katanya kau walaupun- suruh kasih makan babi, dengar kau lu. kasih makan Saya babi, kabur kau. saya pesan pulang saya dulu sama kau, kau. pulang. Pulang kau, pulang. Dah capek aku. Dah pulang kau. Kau disuruh kasih makan babi, kabur kau ke sini. Baduap. King, nah ini yang lain King. Murir apa? Morer. Murir apa? Morer tas. Tas. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Ya. Kristen Islam Riyandi. Kristen dong. Orang pintar pasti masuk Kristen. Oke, Henry, selamat siang Henry. Selamat siang. Kristen atau Islam? Henry. Allahu Akbar. Marilah. Ya. Henry, lagian kau datang Kerja gabung di sebelumnya. rumah. Datang pada waktu tak tepat. Jadi begini, saya cuma ingin menjelaskan saja tentang fakta yang Henry ya. Apa jelasin apa? tentang yang penting bahwa kalian itu ditipu selama ini oleh Muhammad, oleh Al-Quran gitu kan. Ngomong apa sih kau? Itu temanya. Bisa saya- Temanya Yesus tidur. Itu Tuhan kau tidur ya? Ya sebagai manusia betul dia melakukan itu. Jadi kan bisa saya Oh, ingin jelaskan sebagai ini. manusia. Perannya adalah bahwa Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Kalian itu Isa Al-Masih itu Yesus Lah, palsu. yang bilang sama siapa? Isa Al-Masih itu diambil dari Muhammad dari Injil sampah, Injil palsu. Enggak, yang bilang Yesus sama dengan Isa Al-Masih siapa? Ya kan kalian orang Islam suka mengatakan seperti itu. Siapa kalian itu siapa? Semua orang Siapa? Islam mengatakan
Semua orang Islam merujuk. Kok semua orang Islam? Kau jangan bawa-bawa semua, coy. Semua emang siapa Islam masih itu Ya, kalau bukan semua, jangan kau bawa semua orang Islam. Ya, Udah ngomong kalau berubah begitu siapa? Kalau begitu siapa Islam masih kalau bukan Yesus? Ya, siapa coba? Siapa tokoh Islam masih di dalam Al-Quran itu kalau bukan Yesus? Nah itu yang saya ingin jelaskan di sini, bahwa kalian itu selama ini ditipu gitu loh oleh Al-Quran bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih. Sementara Isa Al-Masih itu sebenarnya itu bukanlah Yesus. Memang dimaksudkan Yesus, tapi diambil dari Injil sampah, Injil palsu itu. Gitu. Yesus yang tidak disalib, Yesus yang menciptakan burung, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma, itu semua ada dalam Injil palsu. Yesus ciptakan burung. Di mana datanya Yesus ciptakan burung? Loh, Di mana datanya? Isa Al-Masih kan menciptakan burung. Ya, Yesus, kamu tidak tadi bilang Yesus. Kamu tadi bilang Yesus. Di mana datanya Yesus ciptakan burung? Kan Isa Al-Masih kan yang dimaksudkan kan Yesus, merujuk pada Di Yesus. mana Yesus? Kamu tadi kan bilang Isa Al-Masih bukan Yesus. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Nah, saya sedang Di mana mengatakan datanya? dalam Al-Quran. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Al-Quran mengatakan seperti itu, bahwa Yesus. Yesus, tadi kau bilang Yesus, gak ada bahasa Al-Quran. Tadi kau Ya, mengatakan Yesus. Al-Quran. Kau mengatakan Yesus yang menciptakan burung. Di mana datanya? Al-Quran mengatakan Yesus. Di mana datanya Yesus menciptakan burung? Jangan bawa Saya Al-Quran. menjelaskan bahwa Tadi kau itu mengatakan Yesus. itu adalah Jangan sampah, bawa-bawa itu adalah- Al-Quran. itu Di mana berasal dari- datanya? Di mana? Kau mau diskusi nggak? Kau mau diskusi nggak? Berasal dari Injil palsu. Di mana datanya Yesus Al-Quran menciptakan itu- burung? Al-Quran itu mengambil dari Yesus tungki. Karena Udah faktanya- gini aja deh, Riyandi. faktanya- Riyandi. faktanya Riyandi. Yesus tidak Ih, menciptakan mulutnya burung. kayak perempuan. Astagfirullahaladzim. Riyandi, yang kau ada menciptakan duit burung. 5.000? dalam Riyandi, kau ada duit 5.000? dalam Injil palsu. Makanya kalian itu percaya Yesus Riyandi, palsu. kau ada duit 5.000? Al-Quran Ih, mengambil mampus. dari Mulutnya sumber kayak yang palsu. perempuan. Kau ada Makanya duit 5.000? yang- saya mau Astagfirullahaladzim. Dah. Nah. Saya Oh, akan- mulut kau kayak. Kau ada duit 5.000? Saya menjelaskan saja bahwa kalian Kau ada duit 5.000? Dan semua yang palsu Onde pasti mande, masuk neraka. udah turun lah kau turun. Masuk neraka ujungnya. Ote tak rasukan kau udah turun. Kerasukan kau. Asik kau aja yang ngoceh. Kenapa sih laki-laki ote ini mulutnya kayak perempuan? Aku aja perempuan normalnya lah. Kau laki-laki diciptakan laki-laki, mulutmu melebihi daripada perempuan. Moderator yang naikin, moderator. Aku enggak. Nah ini yang lain moderator. Moderator itu Bang Musa, minta naik. Mulutnya kayak perempuan. Onde mande. Udah aku habis bekam muka lagi. Oke. Yang lain Bang Faro lagi ini ya. Oh, lagi Assalamualaikum. Ada si Dasman. Hati-hati kalau sama ini. Si Dasman. Oi. Dasman. Dasman. Yes. Dasman. Ya. Kau pakai Ya. ini dulu, kau pakai moisturizer dulu. Biar muka kau tuh nggak banyak nggak Kau ini kayak cewek muka ke cowok, babi tapi gitu. suara kau nih macam merok saja. Suara kau Gak kayak apa, cowok memang saja. suaraku ngerok. Langsung gak ada suara Memang cewek kau suaraku ini. ngerok. Dasman, Kau Dasman, ini Dasman. Kau pakai moisturizer suara- dulu biar muka suara- nggak milih babi gitu. Ali Gusti saja kau ini. Ali Kusia. Kau ini, mana? Ali Kusia. Oh. Apa? Tengok suara kau kenapa, ini bukan Dasman? cewek lagi kau ini. Sudah cowok. Kenapa suaraku bukan cewek lagi? Ya udah, anggap aja aku bukan cewek. Ih, kenapa dengan suara aku? Kenapa? Itu bukan suara cewek itu. Jadi suara siapa? Iya, aku bukan cewek. Memang Pantas. Pantas kau janda tua. Dasman ini Sudah kenapa? gila Weh? sudah. Kenapa kau Dasman? Emang aku nggak cewek. Kenapa kau? Coba buka celana kau tuh cewek ke kau bukan. Enggak, aku nggak cewek. Enggak. Coba kau buka celana kau. Kenapa? Suara kau ini. Kenapa? Iya, kenapa dengan suaraku? Kenapa kau naik-naik Saya jadi bukan bahas cewek. suaraku? Hah? Dasman?
Apa? Iya, aku bukan cewek itu aja. Udah turun kau turun kan. Kasih cewek aja iya di dalam. Udah aku bilang aku gak cewek. Kasih itu aja pembahasannya. Udah turun kau turun. Itu aja bahasa Ida dibilang iya aku bukan cewek. Lagian dari kecil juga emak bapakku itu nggak pernah mengatakan aku cewek. Aku selalu dikatakan jantan gak bertelur. Tahu kok? Itu emakku sendiri yang ngomong. Udah, jantan gak bertelur aku dibilang. Ngerti kok jantan gak bertelur? Kalau nggak ngerti ya udahlah. Yo, nah ini lainnya King. Gak mampu kok Isti, ya udah naik kok James. Kau mampu kan? Kalau aku nggak mampu tinggal naik kau. Kau jelaskan. Kok repot kali sih James. Nggak mampu tapi nggak berani kau lawan. Kayak mana? James. Gak mampu katanya, tapi nggak berani dia lawan. Oten. Moderatornya King ya, bukan aku. Ya, mana yang lain? Nih. Mana Ten? Naik Ten. Pakai beda apa Bun? Ini sunscreen ya. Aku pakai produk murah aja. Hanasui. Yang murah-murah, ngapainnya mahal-mahal. Mike, selamat siang. Mike. Coba dah kasih hari ini lihat. Kristen Islam. Mulai keluar. Betul, keluar. Keluar. Oh iya. Waalaikumsalam. Bun, cek YouTube. Kenapa YouTube gue? Kenapa Fitriani? Ada masalah? Bun, YouTube-nya gak ada suara. Masa sih? Berarti lagi ini dia. Dari sana itu. Gak ada suara. Dari sana itu. Coba aku cek ya. Kadang jaringannya dari sana. Kalau itunya gak ada masalah. Tadi ada suara kan? Tadi pagi kan? Nah, tiba-tiba gak ada suara kan? Supaya kamu lebih mencintai samping. Tiba-tiba nggak ada suara kan? Itu biasa jaringan dari sana, nggak ada di kotak hati dia. Harus, iya tadi ada tiba-tiba nggak ada kan? Nanti normal lagi tuh. Atau kita matikan aja dulu. Matikan aja dulu ya. Lagian belum ada hotel. Kalau gini nggak Yang di YouTube kita matikan dulu. Kalau gini nggak nampak Apa, waktu tidur kok. Kalau kayak gini, Ya kau udah besarin. nggak nampak wak itu tidur. Ya kau udah besarin. Nah, ini kan nampak dia tidur ini. Oke, silakan adik-adiknya, adik-adik Oten yang mau berdiskusi lagi silakan. Nampak ini waktu tidur. Ya, buat teman-teman sekalian ya, Iwan Fillah, ya di sini pun Bang Faruk minta tolong ketika kalian melemparkan gift, hati-hati teman-teman ya, janganlah dilempar gift sendal, sepatu itu. Terbangun dia nanti pas kali di jidatnya kena. Bahaya kita. Nanti kalau dia bangun teman-teman rungkat kita. Kalau nggak rungkat dikutuknya kalian. Mau kalian dikutuk? Yang tidur ini pengutuk ini, sikit-sikit ngutuk dia nih. Lama betul tidurnya bang. Lama, dia nggak akan bangun kalau nggak dibanguni dengan kata-kata kapal karam. Kalau nggak dikasih tahu sama dia kapal karam, nggak bangun dia nih. Dia harus dibanguni, tuan, kapal karam baru bangun. Mimpinya panjang kali ini dia teman-teman, ya. Ya, assalamualaikum Bang Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut. Ya, naikkan moderator. Naikkan adik-adik Kristennya dinaikkan. Habis malam mingguan ngantuk enggak, Bang? Enggak. Dia ini habis dikejar-kejar sebenarnya. Mau dilempar batu dia sama orang. Makanya, wih, cair, Junaidi.
Bang Junaidi barakallahu fikum cair bro. Tunggu dulu ya. Bang Paru, izin dulu, izin Bang Paru. Izin ya. Sekte Bang Musafir datanglah. Bang Musafir datanglah kau. Push. Antar lagi datang dulu. Kau ya King ya, kau tadi malam kemana kau King? Kau yang bikin ya. Awas kau King. Melarikan diri kau tadi malam. Ya hancur kali komal kita tadi malam teman-teman. Terpaksa kurungkat kan. Wih, gak cair bro, Bang Junaidi makanya Bang Paru langsung turun, aku malas aku. Oh iya, pajak komalnya nggak ada. Aku langsung turun, nggak mau tahu, aku biarin sama Bang Paru. Bang Paru pun ku tengok dirukatin ya, udahlah, rukatin aja lah. Steking nyelamatkan diri, dia cuci tangan dia. Nggak setia kawan kok King, cuci tangan kok King. Bisa-bisanya dia pergi. Ih, memang kok King parah kali kok King. Aku udah bawa bambu, kau pulang melarikan diri. Noise, lag. Kawannya Bang Paru itu tidur. Oke, sedikit ini bernarasi teman-teman ya. Iya, di sini teman-teman kita coba bernarasi teman-teman ya. Kita bisa perhatikan nih sosok yang tidur ini. Dipastikan sosok ini adalah manusia, bukan Tuhan. Apalagi 100% manusia 100% Tuhan, itu tidak mungkin. Dia memang manusia, karena itu adalah hakikat dasar dari manusia. Manusia itu bisa lelah, gitu loh. Manusia itu sedih, lapar, apalagi manusia itu merasakan haus. Manusia membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya, di mana segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu disediakan ya dan dijadikan oleh penciptanya. Contoh seperti kondisi tidur ini, manusia itu butuh tidur untuk menetralisir segala yang ada pada dirinya, pada jasadnya, supaya melancarkan peredaran darahnya, supaya melancarkan oksigen yang keluar dan masuk dari melalui mulut dia, masuk ke paru-parunya, terhantarkan kepada otaknya. Intinya manusia lah yang membutuhkan tidur. Kalau ada Tuhan yang tidur, berarti itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Karena nggak mungkin Tuhan itu tidur. Karena untuk menunjukkan eksistensinya dan kemahakuasaannya, ya, eksistensi dan kemahakuasaannya ini tidak tergantung apapun, bahkan tidak tergantung kepada siapapun. Karena jika lagi Tuhan tidur, dia lalai. Karena tidur ini bagian dari lalai. Lalai dia nanti. Siapa yang berdosa, siapa yang bermaksiat, siapa yang bertakwa. Lalai dia nanti. Orang tidur Tuhannya. Tiba penghakiman nanti kan gitu. Dibilang, kau kemarin melakukan ini. Nggak ada Tuhan katanya. Kenapa nggak ada? Nggak ada loh Tuhan. Waktu itu kan aku pergi ke sana nih Tuhan katanya. Enggak, kau melakukan loh. Ingat loh Tuhan, waktu itu kan tidur kok Tuhan. Waktu itu kan Tuhan tidur. Baru sedikit saya tanya pada antum, kira-kira lah kalau Tuhan itu tidur, mimpi atau tidak dia? Nah, kalau dia tidur, ya apalagi dia bermimpi, ya berarti dia memang bukan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata ada orang yang mengendalikan alam sadar, ada orang berupaya mengendalikan alam bawah sadarnya. Tidur aja tidak mungkin kan Bang Musa? Tidur aja tidak mungkin bagi Tuhan tidur, apalagi mimpi. Tapi kalau toh memang benar dia tuh Tuhan lalu bermimpi, saya sarankan pakai jas hujan. Takutnya dia mimpi basah nanti kebasahan gitu. Tapi kalau melihat dari gestur bibirnya kayaknya Bang Musa udah mimpi basah di Bang Musa gini. Bang Faruk, Ini sekali.
Yang baru. Islam Iya. Kristen. Ya Kristen dong. Oke, ya silakan ditanggapi Mesra. Iya, abang jangan menunjukkan jati diri Anda seperti itu dong. Ya, emang nggak malu ya? Maksudnya? Emang abang nggak malu? Gak malu kenapa? Nggak malu menunjukkan jati diri Anda seperti itu. Jati diri yang seperti Yang apa? mengolok-olok itu Anda bangga seperti itu. Mengolok-olok Bangga siapa? ya? Dinda? Siapa yang ku olok-olok? Iya, Anda bangga ya? Mengolok-olok Bangga ya? siapa? Mengolok-olok siapa? Iya. Terus yang Anda bahas dari tadi itu apa? Nah, saya bertanya, ya kan gitu, yang tertulis dalam Matius 8 nomor 24, di mana di situ dikatakan Yesus itu tidur. Nggak usah bahas yang lain-lain, nggak usah bahas yang lain-lain. Saya cuma mau bilang jangan bangga dengan diri Anda seperti itu. Yang suka mengolok-olok itu Anda bangga banget ya. Yang ku olok-olok siapa, Dinda? Kau pun enggak aja mengolok-olok. Siapa yang kau olok? Tanggapin. Jangan kejang-kejang naik ke atas, nanti bangun dia. Kok bangun dia nanti dikutuknya kita. Nah, kalau Iya, siap. pohon ara dikutuk jadi kering ya. Kalau saya seandainya dikutuk, saya minta dikutuk jadi sabun aja, tapi sabun artis, biar untuk nyabuni artis gitu. Aku selamat bergabung. Aku. Halo aku. Aku. Si Margaret lagi. Baca bang. Baca bang, kejadian 2 ya bang. Baca kejadian 2 ayat 2 bang. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala seisinya. Pada hari ke-7 Yesua telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Yesua memberkati hari ke-7. Jadi kan bang, Tuhan Yesua di sini dia bisa beristirahat setelah selesai bekerja dalam menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Ya sudah. Bisa bang beristirahat bang. Iya, berarti kau harus terima konsekuensinya. Kau harus terima konsekuensi bahwasanya Tuhan kau itu tidak maha kuasa, Margaret. Konsekuensinya itu Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa dikatakan tidak maha kuasa? Karena Tuhanmu itu membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan hidupnya seperti tidur. Berarti Tuhan kau nggak maha kuasa, Margaret. Itu konsekuensinya. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia tidak maha kuasa, dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan-Tuhanan. Tengok tidurnya itu pulas sekali tuh. Mana dia tidak maha kuasa bang? Di mana bang? Di mana dia bang tidak maha kuasa? Ada Tuhan tidur pulas sekali katanya. Di situ Tuhan sudah selesai melakukan pekerjaannya bang. Jadi Tuhan beristirahat bang. Kenapa tidur lagi di perutku? Kok tidur lagi di Tuhan beristirahat di situ bang. Iya, bisa nggak Tuhanmu nggak istirahat? Bisa nggak? Kalau sudah selesai bang dalam tugas-tugasnya perlu beristirahat Tuhan. Yang kutanyakan, bisa nggak Tuhan kau tunggu usah istirahat? Bisa bang, bisa. Harus Udah, istirahat. kenapa sih istirahat? Makan siang, makan siang. Karena bang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Iya, pekerjaannya. Iya, pekerjaannya itu atas perintah siapa? Perintah sang Bapa, sang sumber. Iya, berarti sang Bapa atau sang sumber itulah yang berkuasa atas dia gitu, memerintahkan dia. Ya bang, sudah selesai semua.
sudah taat Tuhan Yesus ini, sudah taat, sudah selesai tugas-tugasnya. Jadi butuh beristirahat, Bang. Butuh beristirahat. Oh, berarti Tuhan butuh istirahat. Iya. Iyalah, Bang. Iyalah, sama karena kita kan sesuai gambar dan rupa Dia. Jadi butuh istirahat seperti kita. Kita kan istirahat juga, Bang. Di sini Tuhan mengajarkan supaya kita beristirahat, jangan bekerja selalu, Bang. Jadi dia laki-laki atau perempuan gennya? Laki-laki lah, Bang. Nah, berarti nggak serupa dengan gambarmu lah. Tapi kan sudah ada Bunda Maria, Bang. Loh, apa urusannya sama Bunda Maria? Kan dikatakan serupa dengan segambar dengan kita, dengan manusia, kan gitu. Manusia itu 2 gen, laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Tuhanmu itu kenapa laki-laki? Berarti nggak serupa lah dengan sekalian. Ini ya, Bang, dalam kejadian ayat 1 nomor 24. Tunggu. Salah deh. Kejadian 1 nomor 27, Bang. Abang udah hafal itu, menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Iya. Itu, Bang. Jadi Tuhan kau laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bang. Berarti nggak segambar lah, karena nggak sama laki-laki sama perempuan. Semana? Karena, Bang, perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, Bang. Ini dia di Iya, bentuknya sama kejadian enggak? Gambaran laki-laki dan perempuan sama enggak? Yang sama itu enggak, kan? hidung, telinga, seperti itu, Bang. Beda lah, hidung laki dan telinga perempuan. Enggak, hidung laki, telinga laki sama perempuan beda, Margaret. Hidung aja udah beda itu. Berarti ya Tuhanmu itu berbohong. Dia menciptakan manusia tidak segambar dengan dia karena ternyata Tuhan kau laki-laki, manusia ada yang perempuan gitu loh. Kecuali ya kan, separuh badan dia laki-laki, separuh badan dia perempuan. Punya nonot dan punya itu baru cocok gitu loh. Atau jangan-jangan kaum LGBT juga, Margaret? Mana itu? Kayak mana itu? Laki-laki ke perempuan-perempuanan. Enggak lah, sepenuhnya laki-laki. Cuman Berarti nggak begini, segambar Bang. sama manusia lah. Manusia kan ada perempuan. Tapi ini, Bang, di nomor 22, Tuhan Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia rupa itu. rupa perempuan sama nggak sama rupa laki-laki? Yang beda kelaminnya, Bang. Loh, rupanya pun beda. Kau tengok dia berjenggot. Laki-laki berjenggot tuh, tengok tuh. Laki-laki berjenggot. Kok nggak berjenggot? Cuma ya kok. Kita baca ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tulang dan dagingnya, Bang, yang serupa, Bang. Iya, dan dagingnya yang serupa kan. Kau tengok sekarang yang tidur itu. Amang boru tuh yang tidur itu, tengok tuh, amang boru tuh. Serupa nggak samamu? Serupa lah, Bang, tulangnya dan dagingnya. Iya, dagingnya, fisiknya itu serupa nggak samamu, amang boru itu samamu? Bisa dikatakan serupa juga lah, Bang. Nah itu Tapi makanya yang membedakan kelamin. Gini Margaret, kenyataan yang ada saat ini, kalian oten-oten untuk mempertahankan iman kalian, kalian harus mematikan akal kalian. Orang gila saja bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, wujud dasar laki-laki itu ada bulu, ada rambut di wajahnya. Perempuan gak ada rambut. Tapi karena kau berupaya mematikan akalmu, kau sama-samakan kau sama Mang Boruni yang tidur berjenggot itu. Belum lagi kalau dibuka celananya, beda. Yang satu batang, yang satu lubang. Berpikir kau Margaret, berarti apa yang dikatakan Tuhan itu sebuah kesalahan ketika menciptakan manusia serupa dengan gambar dia. Karena gambar manusia itu ada laki-laki dan perempuan.
Kesalahannya di mana, Bang? Kesalahannya? Menurut Abang ya, Yesua ini punya salah nggak ya, Bang? Kesalahannya kok terlalu longor. Kak Hesti? Itulah Kesalahannya kau terlalu longor. itulah mengapa jikalaulah Tuhan mesti berbentuk manusia dan berjenis kelamin laki-laki, maka di sana tidak ada letak keadilannya. Karena yang diciptakan oleh Tuhan ini yang namanya manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Maka kalau dikata orang Kristen berkata bahasanya marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita, lalu itu diasumsikan, diartikan bahasanya Tuhan itu mirip manusia, maka Tuhan Kristen bencong jadinya gitu loh. Silakan. Karena tujuan Yesua ini datang ke bumi, menyatakan dirinya, tujuannya untuk menebus manusia. Makanya diserupakan dengan manusia, Bang. Begitu. Akhi Farouk tak ada suaranya. Izin Akhi Farouk. Menebus manusia dari siapa? Dari siapa? Menebus manusia dari siapa? Dari manusia berdosa, Bang. Makanya Tuhan Yesua ini menyatakan dirinya, Bang. Contoh ini, Margaret, kasih analogi ya. Kau menggadaikan emasmu, lalu ketebus. Aku tebus kemana ini emasmu? Ke pegadaian, ke tempat orang yang kau gadai. Itu namanya menebus. Ya, ada sosok yang kita datangi untuk menebus sesuatu yang kita inginkan. Sekarang ketika Tuhan mau menebus manusia, dari siapa Tuhan mau menebus manusia? Margaret. Dari perintah Bapaknya, Bang, supaya dia taat. Iya, supaya dia mentaatinya. Iya, dari perintah Bapaknya. Oke. Yesus yang menebus manusia ini dari perintah Bapa, apakah dia Tuhan? Tuhan, Bang. Oke, Bapa yang menggenggam manusia ini, yang menjadi tempat penebusan yang dilakukan Yesus dia terhadap manusia, apakah Bapa ini juga Tuhan? Ya, Bang, itu satu pribadi. Bagaimana bisa satu pribadi, ya Allah ya? Yesus Bapak itu, Bang. Ya, Iya. Bapak pribadinya apa? Karena Bapak tidak bisa kita lihat kan, Bang. Jadi Ya, saya Bapak tanya, itu ketika Bapak menyatakan saja diri. tidak bisa, Bapak saja tak bisa kau lihat. Ya kan? Yesus bisa kau lihat. Bagaimana kau satukan pribadi yang tidak terlihat dengan pribadi yang terlihat? Makanya Kita melihat syarat mutlak untuk jadi oten harus longor. Kalau enggak longor, enggak mungkin bertahan di oten. Karena berupaya mematikan akalnya. Bagaimana bisa satu ya hakikat yang daging terlihat dengan hakikat yang tidak terlihat disatukan pribadinya, nggak akan bisa. Daging sama daging saja tidak bisa disatukan kepribadiannya. Laki sama perempuan aja nggak bisa sama, nggak bisa disatukan kepribadiannya. Laki punya kepribadian begini, perempuan punya kepribadian begini, gitu loh, nggak bisa disatukan. Jadi apa yang ada pada kalian cair, musafirnya, masya Allah, bang musafir, Masya Allah, tunggu dulu. Bang Baro, berhasil kan sektor raba-rabaku? Oh, jangan main. Kan? Jangan main sama Roh Kudusku. Aku kalau udah manggil Roh Kudus, tengok tuh nongol langsung kan. Masya Allah, Bang. Bang Musafir, syukran abangku. cair ya. Gini, Bang. Jadi kan, Bang. King, kau tengok kan King? Bang Musafir. Kan tadi aku sektor raba-raba King. King, kau tengok kan King? Jangan main-main kau sama Roh Kudusku King. Lanjut. Jadi, Bang, firmannya Bapak itu adalah Yesua, Bang. Menurut Abang, firmannya Bapak itu hidup apa enggak? Oke, firmannya Bapak itu adalah Yesua. Ya, arti firman itu adalah perkataan. Berarti perkataan Bapak itu adalah Yesua, betul?
Bang, di Yohanes 1 ayat 2 firman itu sudah hidup menjadi daging, Bang. Iya, firman itu artinya apa sepengetahuanmu, Margaret? Firman itu artinya daging, Bang. Perkataan Bapa sudah menjadi daging. Iya. Perkataan Bapa kan, perkataan Bapa telah menjadi manusia, betul? Telah hidup menjadi daging, Bang. Iya, perkataan Bapa telah hidup menjadi daging, betul? Betul. Nah, perkataan Bapa tidak hanya menjadi daging. Perkataan Bapa pun telah menjadi langit, menjadi bumi, jadi matahari, jadi cakrawala. Apakah jika perkataan Bapa itu menjadi manusia, menjadi daging, lalu daging itu jadi Tuhan? Ya, jika perkataan Bapa berubah menjadi manusia, lalu manusia itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu banyak. Ketika Bapak berfirman, jadikan matahari, jadi matahari berarti matahari pun Tuhan kau. Bumi juga Tuhan kau. Langit juga Tuhan kau. Makanya berkali-kali ku bilang syarat jadi oten, otaknya harus sengklek. Kalau nggak sengklek, nggak mungkin jadi oten. Syarat kedua jadi oten harus membantah Bibel. Sudah jelas dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, bersemayam dalam terang, bukan bersemayam di atas perahu lalu ketiduran. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam rahim. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam perut bumi. Tuhan itu tidak bersemayam dan jalan-jalan di bumi, tidak. Tapi dia bersemayam di dalam terang. Akan tetapi untuk memuaskan hawa nafsu kalian menyembah anak manusia, karena kalian tahu ketika kalian menyembah anak manusia, kalian tidak diberikan tugas dan tanggung jawab, kalian matikanlah akal kalian. Jadilah kalian manusia yang gak berguna di atas bumi ini. Karena apa gak berguna? Karena kalian hidup dengan mematikan akal kalian, gak ada guna kalian. Hanya orang-orang yang tak berakal lah, ketika ditampar pipi kanannya diberikan pipi kirinya, orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, ya, ketika diminta sesuatu dia memberikan, itu orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, yang gak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada dia, itu orang yang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, yang mendoakan orang yang menganiaya dia, itu orang gak berakal. Kenapa dikatakan hanya orang berakal yang melakukan hal itu? Karena binatang gak berakal. Keledai itu kalau ditendang gak membalas, dia nendang. Diludahin dia gak membalas, dia meludahi. Babi itu juga kalau dilempar dengan batu dia nggak bisa membalas dengan kita dilempar dia balik dengan batu. Karena dia diberikan Allah keterbatasan, yaitu akal. Dia nggak bisa karena dia nggak punya akal, dia nggak bisa menemukan cara bagaimana membalas orang yang berbuat dengan dia dengan zalim yang sama. Maka seketika kalian berupaya matikan akal kalian, samalah kalian seperti binatang. Memang kalian punya akal, tapi akal dimatikan. Binatang nggak punya akal dan nggak pernah mematikan akal. Maka seakan-akan lagi lebih mulia lagi binatang daripada kalian. Binatang hanya tidak dikasih akal saja, tapi dia tidak berupaya mematikan akalnya. Karena memang dia tidak diberikan akal. Lah kalian oten-oten dikasih akal, tapi berupaya mematikan akalnya, maka lebih hina lah kalian daripada binatang. Maaf ini harus kusampaikan demi kemaslahatan si gondrong yang tidak bercelana temanku tadi. Berpikirlah kalian harus mengadakan perbedaan antara kalian dengan binatang. Belum lagi dari gaya hidup kalian. Babi siap kencing gak bercebok, kalian kencing gak cebok juga, sama. Babi boleh makan dan tidur di atas kotorannya. Kalian juga tidak dilarang makan dan tidur di atas kotoran kalian. Sama lah kalian sama babi. Binatang gak diberi
memberikan aturan tentang perkawinan siapa-siapa, induk yang tak boleh dia kawini, betina yang tidak boleh dikawini dia dengan yang boleh dikawininya. Sama sama kalian juga, nggak ada ketentuan kalian, larangan dari kalian untuk kalian tak boleh mengawini orang tua kandung kalian, saudara kalian. Kalian nggak punya aturan kawin, binatang nggak punya aturan kawin, kok mirip sama binatang? Kalian nggak punya aturan tentang tata cara berpakaian, binatang juga nggak punya tata cara tentang cara berpakaian, kok sama dengan binatang? Lantas kalian menjawab, kami manusia itu nggak perlu diatur-atur seperti itu. Kami bisa menentukan bagaimana kami melaksanakan hidup kami, menjalankan hidup kami, nggak perlu kami diatur. Sama, babi pun kalau ditanya, babi akan berkata, kami para babi nggak perlu diatur-atur berpakaian. Bagi kami cukup memiliki bulu, nggak perlu ditutupi sama benang. Ketika berbicara begitu dia nggak sadar, ya kan? Kemaluan si babi habir-habir di belakang. Nampak kemaluannya habir-habir di belakang. Ketika berkata gitu dia nggak sadar gitu loh. Di belakang dia dekat pantatnya berserak tainya. Makanya ya tidak heran di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah kalian dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu seburuk-buruk makhluk. Tidak hanya fisik kalian lebih buruk dari makhluk. Cara hidup dan cara berpikir kalian juga lebih buruk daripada makhluk. Lebih buruk daripada binatang. Ya, secongok-congoknya binatang, dia ketika dia mau memakan dedaunan atau pepohonan, yang dia makan itu paling satu rantai, satu kebun. Kalau kalian seisi bumi kalian makan. Kalian tidak punya aturan dan pantangan tentang perihal tentang makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Binatang juga nggak punya aturan makanan. Mereka bebas mau makan apapun selama mereka selera. Kau nggak punya aturan tentang larangan makanan, binatang nggak punya aturan tentang larangan makanan. Pertanyaannya kok sama binatang? Yang lebih parahnya lagi kok yakin pula masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faru, Bunda Hesti, thank you. Bang Musa. Karena memang lanjut. di dalam Biblemu kau diumpamakan dengan domba. Gak mungkin lah domba diatur cara cuci kaki, cara membasuh wajah, nggak mungkin. Gak mungkin domba itu diatur cara kawin, nggak mungkin. Wow, Masya Allah, Bang Musafir, syukron, cair dong, thank you. Izin dulu. Syukron. Izin. Jazakallah khairan katsiran, saudaraku. Ya Bun. Thank you. Izin buat Bang Musafir. Ini kan Idul Adha Bang. Semalam kami cariin kok Bang, bukan nongol. Jadi Bang, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Bang Musafir, dan segala utang piutangku tolong Abang bayarin. Amin. Ya. Syukron, mohon Bang. maaf lahir dan batin semua netizen, saudara-saudariku. Allah, thank you, syukron. Kasih Bang Faruk ya. Bunda, lanjut Bang Musafir. Ya, sama-sama. Terima kasih. Karena kan Bang di 1 Korintus ini 1 Korintus 13 ayat 4, karena orang Kristen itu diajarkan kasih yang sabar, baik hati, tidak memegahkan diri Bang, tidak sombong, itu Bang. Ini lagi bukti nyata bahwasanya untuk jadi Kristen harus nggak usah baca Bible. Kau baca dalam Lukas 14 nomor 26. Untuk jadi Kristen kau harus benci mamamu, bapakmu, istrimu, anakmu, saudara laki dan perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Di mana kasih? Gak mungkin ada kasih dalam dirimu sementara kau diajarkan untuk membenci. Kalau mengikut Yesus harus begitu Bang. Kalau mengikut Yesus harus gitu. Nomor 34 sampai 36, Yesus mengklaim dia datang ke dunia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Sukacita Bang, damai sejahtera. Berarti Bibelmu salah, kau yang benar.
Bibelmu yang salah, kau yang benar. Bibel yang benar. Karena dalam Matius 10:34 Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku tidak membawa damai, melainkan pedang. Yesus datang di ayat 35 dikatakan, Yesus datang untuk mengadakan perpisahan atau permusuhan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan ibu anaknya, dan di dalam nomor 36-nya dikatakan, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Makanya kalau kau Margaret mau jadi oten, kau harus parang-parangan dulu sama suamimu. Iya, kalau mau ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesua harus begitu, Bang. Nah, kalau mau ikut Yesus. Nah, berarti suamimu nggak salah. Pantas kok dibal-bali suamimu, karena memang itu syarat untuk ikut Yesus, dibal-bali. Menjadi pengikut Yesus harus gitu, Bang. Makanya aku bilang, makanya kau dibal-bali suamimu. Gak nafkahi suamimu, disia-siakan suamimu. Karena biarlah, Bang, dia kan nggak mau. Yang pantas dilakukan untuk musuh. Karena suamimu memandang kau musuh. Bahkan maaf, makanya suamimu ketika berhubungan badan samamu, ditusuknya kau dari belakang. Oh, Mama Enggak ada, Bang. Supaya kau menderita. Enggak seperti itu. Hah? Aturannya, Bang. Menggunakan akal. Harus bersikap begitulah kepada musuh. Ngeri kali ya, harus membenci ya. Itu data di Bible itu, Mbak Marga. Kalau mau ikut Yesus seperti itu, Bunda. Nah, seperti itu katanya. Kalau Rasulullah ini ya, ada hadisnya begini ya. Ketika seorang sahabat Rasulullah ingin ikut berperang, ya ingin berjihad, apa kata Rasulullah? Kamu masih punya orang tua? Kata sahabat itu, ada. Aku masih punya ibu. Apa kata Rasulullah? Tidak usah kau ikut berperang, tidak usah kau ikut jihad di medan perang. Rawatlah ibumu, itu adalah jihadmu. Rawatlah ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Nah, sangat indah kan ajaran Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh berbakti. Nah, tadi dibacakan kau harus membenci kalau jadi pengikut Yesus. Aduh ya Allah ya Rabbi, bagaimana dong kalau harus membenci? Kebencian gak mungkin itu dilandasi dengan kasih sayang, itu bertolak belakang. Tuh, kalau Rasulullah karena Bun, mereka tidak mau ikut Yesus. Loh, tapi syaratnya kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Nabi Muhammad, Nabi kami itu sangat indah ajarannya. Ummi, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Utamakan ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Karena kenapa? Ibu kita mengandung, ya kan, melahirkan, mengasuh kita siang dan malam, menyusui segala macam, merawat kita. Jadi seorang ibu itu istimewa, enggak mesti dibenci kalau kita mau jadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi kami. Nah, inilah sangat lucu bagi kami ya. Kau bilang kasih, sering kau jual-jual kasih, ya. Kalau kita lihat penjajah di Indonesia ini beragama Kristen 3,5 abad kita dijajah ini, Mbak. Itu harus kau pikirkan gitu loh. Ya, dibandingkan dengan agama kami Islam, masuk ke tanah air ini dengan perdagangan. Silakan. Ya, salam dan selamat petang, Bang. Salam. Iya, 3,5 abad, bener 3,5 abad. Lanjut. Oke, Sabianus. Aduh, ini aku panggilnya sama apa ini? Sabi atau panggil Anus ini? Apa-apa sejak? Apa-apa sejak? Oh, aku panggil Anus saja ya. Oke, Adinda Anus, Islam Kristen Adinda Anus. Kristen, Bang. Oke, diskusi kita Dinda. Diskusi. Oke, pernah baca Dinda Matius 8 nomor 24 Dinda Anus? Nah, ini temanya apa sebenarnya ini temanya ini, Bang? Ya, dalam Matius 8 nomor 2. Tidak. Begini, Bang, apa temanya? Pasal saya dari tadi saya lihat ini Abang hanya menghujat, menghina. Tidak tahu apa
simaknya ini. Oke, gini Dinda. Di dalam Matius 8 nomor 24, di situ kan dikatakan Yesus itu tidur. Ya kan? Oke, yang saya tanyakan ya, Yesus yang tidur di perahu itu Tuhan atau manusia? Dia 100% manusia bang, 100% Tuhan. Oke, berarti Tuhan kok tidur kan? Itu dia tubuh manusia, memang dia mau ikut merasakan, itulah dia tidur. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Bukan Tuhan manusia bang, firmannya dari Sekarang gini, Yesus yang tertidur di perahu ini, ya kan? Apa-apa saja yang ada dalam diri dia. Dagingnya manusia bukan? itu tubuh manusianya bang. Manusia. Tapi roh dia roh Allah. Lantas, rohnya roh apanya- Allah, tubuhnya iya. tubuh manusia. Iya, apanya Yesus yang Tuhan? Rohnya. Oke, berarti Yesus itu kerasukan Tuhan. Kenapa kerasukan bang? Tapi dia di dalam dirinya roh Tuhan. Ya begitu. Seorang manusia, ya, ruh di dalam dirinya ya ruhnya manusia. Gak mungkin ruhnya Tuhan. Kalau masuk aja iblis dalam diri manusia, manusia itu kerasukan iblis namanya. Kalau dalam diri dia ada roh Tuhan, kau bilang, berarti dia kerasukan Tuhan. Gimana coba memisahkan antara manusia dengan Tuhan? Gimana pula mau menyamakan manusia dengan Tuhan? Sementara dalam bilangan 23 nomor 19 dikatakan Tuhan bukan manusia. Bukan manusia bang. Siapa bilang manusia? Bang? Tuhan bukan manusia. Sekarang saya tanya, Yesus ini yang tidur di perahu manusia atau Tuhan? Itu tubuh manusia bang, karena firman itu menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, karena target utamanya yang diselamatkan manusia bang. Iya, sekarang saya tanyakan, jadi yang tidur itu Tuhan atau manusia? Tubuhnya manusia bang, tubuhnya. Jadi apanya selain tubuhnya manusia, apa aja yang ada pada diri dia? Apa maksudnya? Maksudnya? Tubuhnya manusia, di luar tubuhnya manusia, dia punya apa lagi rupanya Yesus ini? Tubuh manusia ya, bro. Bantu jawab keilahian. Hah? Iya, jawab kak. Jawab tak jawab. Iya. Keilahian. Sudah saya jawab. Keilahian Bang Paro. Kau jangan gitu Bang Paro. Keilahian. Pasti. Udah ada aku jawab. Itu Esti. Sudah saya jawab. Woi. Hostnya nggak dapat paus tadi. Mana dapat? Dapat. Enggak, aku kecil yang dapat. Derita kau lah. Kau pula itu judulmu. Judulmu geser makanya. Kau pula. Mana tahu balik lagi abang itu. Jadi gini, Adinda Anos, Hello. Hello Bang Anos, tubuh Yesus ini kan manusia. Ya kan? Ya, tubuhnya. Oke, tubuh Yesus yang manusia ini apakah Tuhan? Rohnya bang, Tuhan. Tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Ya. Berarti Yesus kerasukan Tuhan. Bagaimana? Hah? Tapi Anos, Musi loh. Ada musi. ya turun aja Lanus ya. Nanti bangun pula itu Amang Boru. Ada musi Sabianus. Turun aja Lanus, ribut kali. Nanti Amang Boru tuh bangun dikutuk kita nanti. Ya, Amang Boru tuh lagi lelap kali tidur itu Amang Boru itu. Baru jalan di atas air dia, capek dirasanya. Baru jalan di atas air, ya kan? Jalan kemana-mana, capek dirasa Amang Boru ini. Makanya Amang Boru ini tidur. Oke, kita naikkan lagi ada Edi Skumbang. Lelap kali Amang Boru ini tidurnya bah.
tetep layar teman-teman. Tolong tetep layar teman-teman. Kita sampaikan di 1M teman-teman. Tetep layar teman-teman. Oke, Edi Sikumbang, selamat bergabung. Islam Kristin. Edi Sikumbang. Edi Sukumbang, selamat siang. Edi, udah ganti yang lain ya. Ini lagi nih. Ini saudara Iman yang kepencet di hidung dibatalin dong. Oke. Ajo panggil Kak. Lah, dia aja nggak bersuara. Bang Rus, selamat siang. Bang Rus. Oke. Mati Dengan lah. yang lain. Gift dulu si ganteng ini. Makasih Junta. Selamat siang Kak, hormat, salam kenal. Siang, Kristen Islam Bang. Iya. Kristen Protestan Kakak hormat. Apa prosetan? Ya, Protestan. Katanya. Iya katanya. iya lucu ya. Iya katanya pula lagi prosetan. Iya katanya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ya, sudah nyimak tadi diskusi kita Andinda Ambones. Hormat, saya baru tergabung di scroll TikTok, baru lihat Kakak punya ini. Kenal nggak sama sosok yang tidur ini, Amang Boru ini? Kenal nggak? Kenal lah. Kenal. Siapa itu? Kok Kakak nggak kenal? Dia itu siapa yang tidur? Lucu, nggak kenal kalau dipakai fotonya. Iya, yang tidur itu siapa? Yang mesti tanya aku, kenapa musik Kakak balik nanya? Iya, saya tanya, kamu kenal dia nggak yang tidur ini? Kalau kenal kenapa, nggak kenal kenapa? Ya anak gadis ngobrol sama kau harus dirayu kau. Ya anak gadis, laki itu tegas gitu loh. Kenal tidak ini kalau kenal kenapa, nggak kenal kenapa. Bukan karena gadis, Kak, lucu aja. Makanya TikTok nih udah dipakai untuk debat agama, konsep-konsep nggak jelas. Aduh, malas. Cobalah saling hargai aja, Kak. Salam toleransi dari timur. Iya sama, kita pun bertoleransi. Cuman kalau bisa ditanya sama Biblemu, ada nggak ayat di Biblemu mengajarkan kalian bertoleransi? Adalah. Gimana? Contoh kecil di sini aja, Kak. Nggak di sini aja, geser-geser dikit ke timur, Kak, supaya tahu toleransi agama di bagian timur gimana, Kak. Ya, Hormat. makanya saya tanya, adakah Bible mau mengajarkan toleransi? Adalah. Ya, tertulis di mana ajarannya itu? Jangan dibakar dengan kata-kata Kakak, Kak. Please, Kak. Cobalah. Kita saling hargai aja. Pakai TikTok untuk yang bernarasi yang enak-enak. Pernah baca Lukas 19 nomor 27? Hah? Nggak asik kayak gini, nggak lucu tau, Kak. Maunya pernah nggak Tuhan baca kita Lukas 19? bukan jadi bahan lelucon buat Kakak gitu. Maunya yang asik-asik aja lah. Iya, pernah baca nggak? Kakak. Enggak, saya nggak perlu, Kakak mesti hargai saya, tapi saya hargai Kakak udah bisa kasih naik saya di Kakak punya room. Cobalah kita ya bernarasi yang asik-asik aja. Ini saya bernarasi yang asik-asik. Kenapa kau kejang-kejang ketika dibacakan Biblemu? Kenapa? Enggak kejang-kejang Kakak. Jadi kenapa kau nggak terima Biblemu dibaca? Lukas 19 nomor 27, baca dulu itu.
Ambon Turung Seko. Aduh Yesus. Gak denger dia. Aku jago. Kalian jago. Aduh Yesus. Dia lagi tidur. Aduh Yesus katanya. Jangan dipanggil, gak tidur. Jangan dipanggil. Gak Astagfirullahaladzim. denger lagi tidur. Kakak asli mana kak? Kakak asli mana kak? Saya asli Medan, Siantar. Oh Medan, hormat. Salam kenal kak. Saya dari Ambon. Oke, berarti kamu gak mau diskusi, Ambones? Ya, saya cuma bilang itu aja, maunya malas lah berdiskusi kalau Ya. jadi bahan lelucon gitu kak. Ya, kalau gitu kau datangin aja Kamal-Kamal Kristen ya, si Edis, Bom RK, tengok di situ apa yang mereka bicarakan. Lanjut kak. Terkadang itulah playing victimnya kalian. Karena apa? Kalian memang harus menyamar kan? Seolah-olah kalian menginginkan perdamaian, tapi di satu sisi ketika kalian nonton nanti Kamal Edis, ketawa-ketawa kalian di bawah ketika Edis menghujat Islam. Jangan pernah kalian bermimpi kami berhenti ketika Edis itu masih seperti itu, RK itu masih seperti itu. Jangan pernah mimpi kalian. Cair bro. Jangan pernah bermimpi. Kalau Edis bisa menghadirkan luka di hati saudaraku dengan live-nya, maka aku bisa menghadirkan luka yang lebih besar dalam hati kalian ketika si Edis masih bernarasi seperti itu. Edis menghina kami, menghujat agama kami, kalian sanjung-sanjung. Ketika kami berupaya membela iman kami, ya kalian salahkan. Itulah taktik penjajah. Mau semanis apapun kalian naik kemari, hati kami tidak akan tergugah akan itu karena kami sudah tahu siapa kalian. Iya kan? Serigala berubah. Dia tuh king. Ya, Cilinong. Selamat siang, Kristen Islam. Enggak. Bukan. Kristen Islam, Bang. Bukan juga. Bukan, nggak ada Dia agama apa? ateis. Oh, ateis. Silakan Bapak Ruh, ateis. Ya ateis pulang aja. Ya enggak, tadi hostnya kan bilang kayak gini, ya kan, hostnya bilang babi kotor lah kan, makan mantainya sendiri. Saya nanya bang, kau udah pernah pelihara babi belum? Astagfirullah. Apa? Udah pernah pelihara babi belum? Tadi kan kau abang bilang, ya kan? Pernah aku pelihara babi, makanya aku tahu. Pernah dulu waktu masih Kristen. Aku lama dulu bantu opungku pelihara babi, jadi aku tahu sifat babi. Aku lihat dengan mata kepala sendiri itu. Dari SD kelas 2 sampai kelas 2 SMA itu masih pelihara babi opungku tuh. 3 SMA sampai kelas 3 SMA. Berapa ekor waktu itu Bang Paru pelihara? Hah? Berapa ekor? Ada paling banyak punya opungku pernah 7 ekor. Oh, aku pernah 10. Putih hitam, 5 putih, 5 hitam, 10. Jadi aku pernah lihat sendiri memang teman-teman, babi itu makan tainya sendiri. Karena gini, waktu itu aku SMP, opungku pergi pesta, dia bilang, nanti jam 3 kasih makan babi nih ya, kata dia. Makanan udah disiapkan opungku, tinggal ngasih makan aja aku. Iya pung, aku bilang. Namanya anak-anak kan, keenakan aku main-main. 4:30 aku baru tersadar, wih, babi opungku aku bilang. Lari aku ke rumah opungku kan. Aduh, babinya belum makan, ku tengok lah dimakannya tainya. Terkejut aku di situ. Fotoannya gitu. Setelah itu aku kasihlah makanannya, dimakannya. Gitu tuh. Di situ aku saksikan sendiri memang. B2 itu dimakan sendiri kotorannya. Ketika dia lapar, dimakannya kotorannya. Ya memang paling jorok. Cara hidupnya jorok. B2 itu jorok. Oke, Sunarti, selamat bergabung Sunarti. Sunarti, asli kah bang? Asli. Aku udah pernah lihat asli. Sunarti, bukan ngarang kita teman-teman ya, itu pengalaman gue. Turunkan aja moderator. Esiadi, selamat bergabung. Esiadi 188. Assalamualaikum Kanda.
Waalaikumsalam Bang Pangeran. Silakan Abang. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah khair. Bang, jangan ada suara musik, Pangeran. Ya, musik kok matikan dulu. Iya, iya. Jangan ada suara musik, Bang. Bang, matikan dulu musiknya, Bang, kalau mau ngomong. Sudah matikan, bundaku. Oke, lanjut. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan. Sikat terus sama Bang Edis. Sosokan pahlawan. Cari kesalahan kita. Sikat terus. So tahu baca Al-Quran tetapi hadisnya juga tidak tahu, sama saja. Katanya memanjangi dengan arti tapi cobalah membacakan semua, berarti kau tahu. Masa kau cari kesalahan Nabi Muhammad? Semalam Kanda, Bunda, semalam itu saya ikuti. Nah bilang inilah foto Nabi Muhammad. Kami sebagai hambanya belum bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi Bang Edis bisa sampai di surga melihat fotonya, melihat Nabi Muhammad dan turun ke bumi untuk